Salam, selamat malam sahabat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan karena atas kasih dan penyertaannya kita kembali melewati satu hari. Mungkin hari ini tidak berjalan seperti yang kita harapkan. Ada yang pulang dengan hati bersukacita, tetapi ada juga yang masih membawa beban, kekecewaan, atau kekhawatiran tentang hari esok. Malam ini sebelum kita memejamkan mata, mari kita datang kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 34, "Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Sahabat terkasih, firman ini bukan berarti hidup orang percaya akan bebas dari masalah. Justru Tuhan Yesus mengakui bahwa setiap hari memiliki tantangannya sendiri. Namun, Tuhan tidak ingin kita memikul beban hari ini ditambah beban yang belum tentu terjadi besok. Seringkali yang membuat kita lelah bukan hanya persoalan yang sedang kita hadapi, tetapi juga bayangan tentang apa yang mungkin akan terjadi. Kita bertanya-tanya, bagaimana kalau besok usahaku gagal? Bagaimana kalau hasil pemeriksaan dokter tidak baik? Bagaimana kalau aku kehilangan pekerjaan? Bagaimana kalau keluargaku menghadapi masalah yang lebih besar? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu dapat menguras kekuatan, bahkan sebelum semuanya benar-benar terjadi. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang setiap malam sulit tidur. Bukan karena ia sakit, tetapi karena pikirannya tidak pernah berhenti bekerja. Ia mengkhawatirkan tagihan bulan depan. Ia mengkhawatirkan pendidikan anak-anaknya. Ia mengkhawatirkan kondisi pekerjaannya. Ia bahkan mengkhawatirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Suatu malam, putrinya yang masih kecil terbangun dan melihat ibunya masih duduk di ruang tamu ketika jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Anaknya bertanya dengan polos, "Ibu, kenapa belum tidur?" Sang ibu tersenyum. "Ibu sedang banyak pikiran." Anaknya lalu berkata, "Ibu, tadi waktu di sekolah, guru cerita kalau burung-burung tidak menanam, tapi Tuhan kasih makan setiap hari. Kalau burung saja diingat Tuhan, masa ibu tidak?" Wanita itu tersenyum. Perkataan sederhana dari seorang anak mengingatkannya pada ajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6. Malam itu ia berlutut dan berkata, "Tuhan, selama ini aku membawa semua beban sendiri. Mulai malam ini, aku mau belajar mempercayakan hari esok kepadamu." Masalahnya memang belum langsung selesai. Tagihannya belum lunas, pekerjaannya belum berubah. Tetapi ada sesuatu yang berubah terlebih dahulu. Hatinya dipenuhi damai sejahtera. Kadang itulah mujizat pertama yang Tuhan kerjakan. Bukan langsung mengubah keadaan, melainkan mengubah hati kita agar mampu menghadapi keadaan dengan iman. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak pernah meminta kita mengabaikan tanggung jawab. Kita tetap harus bekerja, merencanakan masa depan, mengelola keuangan dengan bijaksana, dan melakukan yang terbaik. Namun, ada perbedaan besar antara merencanakan dan mengkhawatirkan. Merencanakan adalah tindakan yang bijaksana. Mengkhawatirkan adalah membiarkan ketakutan menguasai hati. Tuhan menghendaki kita hidup dengan iman, bukan dikuasai rasa takut. Mungkin malam ini kita sedang memikirkan kondisi keuangan keluarga. Mungkin kita sedang menunggu jawaban atas lamaran pekerjaan. Mungkin kita sedang menantikan hasil pemeriksaan kesehatan. Mungkin kita sedang berdoa untuk anak, pasangan, atau orang tua. Bawalah semuanya kepada Tuhan. Tidak ada beban yang terlalu berat baginya. Mari kita ingat, Tuhan yang memelihara hidup kita hari ini adalah Tuhan yang sama
yang akan menyertai kita besok. Dan Dia tidak pernah tertidur. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah kehilangan kendali atas hidup anak-anaknya. Karena itu, malam ini, lepaskan semua kekhawatiran, serahkan hari esok ke dalam tangan Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Engkau mengetahui setiap pergumulan, air mata, ketakutan, dan kekhawatiran yang kami rasakan. Malam ini kami datang kepadamu dan menyerahkan hari esok ke dalam tangan-Mu. Ajarlah kami untuk tidak dikuasai rasa cemas, tetapi dipenuhi iman dan pengharapan. Jagalah keluarga kami, lindungilah kami sepanjang malam. Pulihkan tubuh yang lelah, tenangkan pikiran yang gelisah. Hiburkan hati yang sedang berduka. Bukakan jalan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Berikan hikmat bagi yang sedang mengambil keputusan. Sembuhkan mereka yang sedang sakit sesuai dengan kehendak-Mu. Dan besok pagi, biarlah kami memulai hari dengan sukacita, karena kami percaya bahwa Engkau sudah berjalan lebih dahulu di depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, apapun yang sedang kita hadapi, mari kita ingat bahwa hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.